pernikahan berbeda usia ini kita akan sama-sama ikuti tausiah Mama untuk tema kita pagi hari ini. Suamiku jauh lebih muda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Suamiku jauh lebih muda. Kita hidup tentu selalu beradaptasi dengan lingkungan. Kalau seandainya ada seorang perempuan usianya lebih tua, misalnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun daripada suaminya, tentu saja banyak mulut orang. Karena opini masyarakat tidak sama dengan keinginan orang yang bersangkutan. Faktor lingkungan. Lingkungan biasanya, maaf dalam tanda kutip, lingkungan itu kan banyak orang. Pendapatnya tidak sama. Keinginannya berbeda. Kadang-kadang orang memandang dari sisi yang berbeda daripada orang yang akan menikah. Banyak jadi omongan. Ih si anu mah nikahnya dengan yang lebih muda ya. Heran ya. Ada orang yang menikah 16 tahun dengan nenek-nenek yang 71 tahun. Anda lihat di gambarnya, ngegelendot tuh nenek-nenek di pundak suaminya. Kayak cucunya. Tapi ini nyata. Yeah. Jadi yang pertama kita lihat dalam faktor lingkungan. Mungkin kalau soal lingkungan Anda itu yang lebih moderat, itu saya yakin tidak ada masalah. Kayak kita di perkotaan lah, di Jakarta ini. Itu bodoh amat urusan lu, gua kan begitu. Cuman maaf dalam tanda kutip di daerah perkampungan. Lingkungannya berbeda. Di mana satu RW, satu kelurahan saling mengenal dari ujung ke ujung. Rame orang ngomong. Opini di masyarakat seperti Abdi tadi katakan. Biasanya manusia berharap suami lebih segala-galanya. Lebih kaya, lebih pintar, lebih tua, dan lebih segala-galanya. Padahal bukan begitu aturannya. Rasulullah sendiri usianya 15 tahun lebih muda dari Siti Khadijah. Dengan janda pula. Di lingkungan masyarakat kita menikah dengan janda, emaknya ribut nih. Anaknya mau nikah dengan janda, wow ribut. Nggak ada yang perawan apa? Kenapa pakai ribut? Lihat kenapa dia menjanda. Boleh jadi gara-gara suaminya KDRT. Kan istrinya nggak salah. Boleh jadi suaminya pelit. Atau boleh jadi suaminya itu selingkuh. Kan istrinya tidak salah. Maaf Anda sebagai orang tua dari anak laki-laki. Jangan melarang anak laki-laki Anda menikah dengan yang lebih tua. Rasul menjalaninya. Jangan Anda melarang anak laki-laki Anda menikah dengan seorang janda. Rasul menjalaninya. Kenapa kita tidak sebagai umat beliau? Kan yang dicari yang terbaik. Bukan hanya perawannya. Bukan hanya yang lebih muda. Bukan. Tapi tergantung pengertian. Kita lihat lagi dari faktor pertemanan. Misalnya. Istrinya 35 tahun. Suaminya 25 tahun, 26 tahun. Dalam faktor berteman pun akan berbeda. Suami yang umur 25 tahun. Tentu teman-temannya orang sebaya. Masih suka nongkrong. Kongko. Jalan sana. Jalan sini. Istri yang sudah 35 tahun. Selera untuk kongko. Untuk jalan sana jalan sini. Udah berkurang seleranya. Pertemanan ini. Ini akan ada perbedaan. Tentu saja. Tapi kalau Anda sudah siap mental semenjak awal, gak ada masalah. Bukan soal omongan orang, bukan soal pertemanan, tapi hati daripada orang yang menikah tadi. Keimanan mereka, niat pernikahan mereka mau apa? Kalau libtigo aimardotillah, mantap hati mereka. Kenapa tidak dijalani pernikahan mereka? Ada lagi faktor lain, faktor penghasilan. Perempuan misalnya sudah usia 35 tahun, maaf, kebanyakan sudah mapan dari segi penghasilan.
Kerja pun karena mereka semenjak sarjana usia 20, 21 sampai 35, artinya perjalanan karir mereka sudah 15 tahun. Boleh jadi sudah punya posisi. Mungkin kepala seksi, mungkin kepala subdit dan seterusnya. Sementara suaminya umur 25 baru nongol masih setap. Ini kadang di kantor diomongin. Ih, atasan kawin sama bawahannya. Siti Hadijah kan atasan Rasulullah. Dia pengusaha hebat. Rasul itu bekerja dengan Siti Hadijah. Anda lihat dia berdagang dengan pamannya Abu Thalib. Bukannya dia adalah bawahan Siti Hadijah. Tapi kenapa di masyarakat kita kalau ada perempuan atasannya menikahi dengan suaminya, laki-laki yang merupakan staf dia, bawahan dia, kenapa jadi omong? Karena kita memang nggak ada kerjaan, omongin orang. Lihat apa Rasul nggak bahagia? Dia bahagia kok. Selanjutnya ada lagi faktor apa? Faktor anak. Boleh jadi perempuan kayak macam yang nikah nenek-nenek 71. Kan dia mah bukan pengen punya anak lagi. Cucu juga udah. Boleh jadi buyut juga udah kalau di perkampungan. Sementara anak ini baru nongol 16 tahun. Kan pasti pengen punya anak. Seleranya berbeda. Coba. Kalau balapan lari nenek-nenek 71 kan kalah. Tapi ini nyata. Kalau mereka saling mencinta kenapa tidak? Jadi yang namanya menikah dengan suami yang lebih muda dalam Islam tidak dilarang. Yang namanya perempuan melamar laki-laki itu diperbolehkan. Siti Hadijah yang melamar Rasulullah sendiri. Di kita mah karena pada nggak ada omongan, nggak pada punya kerjaan, ngomongin orang aja, dirinya aja yang seumur belum tentu benar rumah tangga. Rumah tangga tidak diukur dengan umur. Orang yang umurnya sebaya, apa dijamin mereka bahagia? Apakah orang yang istrinya lebih muda daripada suaminya, mereka bisa menjamin ada kebahagiaan di situ? Belum tentu. Tidak sedikit yang suaminya lebih muda daripada istrinya, mereka bahagia. Tidak sedikit yang sebaya, hancur rumah tangga. Tidak sedikit yang suaminya lebih tua, hancur rumah tangga. Sekali lagi dalam Islam kembali kepada hati nurani orang yang bersangkutan. Kalau dia sudah mantap, kenapa tidak maju lillahi ta'ala? Insya Allah rumah tangga kita bahagia. Jadi dalam Islam tidak dilarang punya suami lebih muda. Tidak dilarang punya istri lebih tua. Selama hati mereka sudah terpaut, saling cinta mencintai. Dan banyak faktor yang lain. Mungkin waktu perkenalan belum tahu usianya. Begitu berkenalan karena yang cewek masih cantik, segar gak ketahuan lebih tua. Itu tidak masalah. Tapi tentu sebelum adanya pernikahan, lakukan sholat istikharah dulu. Kalau memang kabar dari Allah itu baik, lanjutkan pernikahan mereka. Kalau kabarnya tidak baik, silahkan mundur. Karena Allah yang berikan firasat, ilapat, ketentuan buat pernikahan tadi. Insya Allah rumah tangga Anda akan bahagia. Amin. Ya. Itu dia tausiah mama untuk tema kita pagi hari ini tentang suamiku jauh lebih muda. Nanti ada kesempatan ibu-ibu untuk bertanya, tapi sekarang saya akan absen dulu. Majelis Talim yang hadir di studio. Yang pertama adalah Majelis Talim Al-Falah Magelang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kabar Magelang. Magelang dekat Akmil dong. Iya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Berapa jam sih ke Jakarta, Bu? 1 malam. Oh, udah mandi, Bu? Oh, udah, alhamdulillah. Ya, kirain 1 malam belum mandi. Ya, berikutnya adalah Majelis Talim At-Taqwa Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang Cirebon? Alhamdulillah. Cirebonnya daerah mana, Ibu? Sukalila. Berarti suka lupa dong Lila. Iya, baik, terima kasih sudah hadir. Kalau Lila lama. Lama ya? Kalau Lali lupa, lu gimana sih, Del? Aduh, lali saya. Lali lupa. Lila lama. Nah, berarti ini suka lama ya? Iya, lama-lama lupa, lila lali. Iya. Terima kasih sudah hadir di sini, kerudungannya baru, bagus banget ya. Kita harus break sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan AA. Yang namanya orang berumah tangga yang dibutuhkan adalah saling. Kalau salingnya hilang, kebahagiaan akan hilang.